begitu bagus, bersemangat ya. Kita opening dengan semangat sekali karena hari ini saya Karo juga selalu bersemangat untuk menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Dia kesel tadi. Siapa? Bukan Daniel kata dia. Iya, Gary namanya. Geri ya. Oke, baiklah. Kita kebocokkan dulu seperti biasa menghangatkan suasana untuk membahas berita-berita yang hot baik kita dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Aduh, petirnya kurang galak ya. Lanjut. Kita kebocokkan ada berita hot apa? Sebenarnya bukan berita hot aja, hanya menggelitik sih ya. Menggelitik itu berarti apa ya? Gitulah, memberikan nuansa baru ya. Karena ini Rizky Bilar ya kan, main bola rame-rame. Habis itu kan biasa mereka habis main bola terus ada kajian ya, gitu kan? Main futsal sama Habib Usman. Habis itu adalah tuh sesi tanya jawab ya kan. Ini konten siapa? Kontennya Bilar? Enggak. Oh, konten orang lain. Oh, Bilar soalnya lagi nggak bikin konten ya kan. Ini pertanyaannya menarik gitu karena dia sempat nanya gimana sih Habib caranya untuk menghadapi berita-berita yang tidak benar, berita-berita di luar sana, sama menghadapi komen netizen gitu ya, gitu. Sama pertanyaan ada lagi wartawan yang bertanya benar nggak bahwa Lesti hamil lagi gitu ya. Ini dia jawabannya dan kenapa ini menjadi menarik untuk dibahas. Iya, itu menarik ya, terakhir ya, kan dia kan Habib Usman bilang kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama Bilar gitu. Bukan begitu. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama Lesti gitu ya. Maksudnya yang terjadi sama Lesti gara-gara Bilar atau gimana? Berarti nanya sama Bilar dong. Ngapain sih Bilar? Yeah. Tapi ya udah sih ya, mudah-mudahan pasangan itu udah pulang liburan tuh berarti kan? Ya ingat ya kalau memang perlu cari bantuan. Namanya pernikahan tuh kadang perlu juga bantuan profesional kan. Kalau mau curhat juga curhat sama yang benar gitu kan. Nah ini ada lagi nih juga pertanyaan dari orang-orang. Bener gak sih Lesti tuh hamil lagi anak kedua? Dan ini jawabannya Bilar dan ini komentar netizen. Kita lihat yang berikut. Dia bilang belum karena jahitannya belum kering gitu ya. Ya kan? Jahitannya belum kering. Oh, ini komentar netizen nih. Aduh kok netizen ini ya nggak denger apa kata Habib Usman. Diam aja, dia lebih baik. Tapi kita bacain juga. Coba komentar netizen kita baca. Ceng. Nah, seharusnya Bilar jawab. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Kamu nanya. Gimana sih gitu ya? Kamu bertanya-tanya. Lanjut berikutnya. Aku melihat ketidakpedean dari sorot matanya. Kasihan, pasti malu dia efek dipertontonkan pakai baju orange. Aku nggak lihat soalnya itu tadi burem gambarnya. Nggak kelihatan ya. Lanjut berikutnya. Jahitan apa? Gua aja yang lahiran normal 1 minggu udah kering. Ya kan normal. Lesti kan sesar ya? Sesar kan agak lama. Kali aku juga nggak tahu. Ada lagi komentarnya. Ada lagi bilang gini, udah tahu belum kering, anaknya orang jangan jangan dikasarin katanya gitu ya. Itu sekali lagi kan kita nggak tahu ya, karena kan itu kan ya kita taunya kan lapor cabut laporan, itu yang kita tahu. Oke, baik, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama aja. Nah ini bintang tamu kita yang pertama ini ibu dan anak ya, anaknya umur 18 tahun, kakak dari adiknya berapa? 7 dan dia udah semakin dewasa. Kemarin dia sudah berdamai dengan dirinya, dia sudah bercerita tentang apa yang dialaminya sebagai anak dari orang tua yang berpisah begitu. Sebenarnya kalau aku dengar dia cerita, itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil sebagai orang tua gitu ya, untuk lebih bisa menjadi lebih bijaksana. Seperti apa? Kita lihat profil mereka berikut ini. Kisy Alvaro, artis kelahiran 2004 yang merupakan putra sulung dari Pasha Ungu dan Okky Agustina ini sejak orang tuanya bercerai pada 2009 mengaku sempat tidak mau bertemu ayahnya hingga 11 tahun, mematikan TV tiap lagu ayahnya tayang, dan pergi dari lokasi syuting tanpa izin tiap ada yang menyinggung soal ayahnya, lantaran Kisy merasa sang ayah mengingkari janji untuk tidak menikah lagi. Pemain sinetron dari Jendela SMP ini mengaku syuting sejak usia 5 tahun untuk membantu bundanya pasca bercerai. Pasha yang dituding netizen sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab kemudian mengaku bangga karena Kisy sedari kecil sudah bekerja seperti artis cilik lainnya. Adelia Wilhelmina, ibu sambung Kisy juga menjelaskan bahwa Pasha menafkahi anak-anaknya namun di awal perceraian komunikasinya masih kurang baik. Bagaimana cara Kisy menerima kembali sang ayah setelah 11 tahun? Dan benarkah ia akan vakum dari dunia entertainment karena diminta ayahnya kuliah di Turki? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
dan juga Oki Agustina mamanya. Ketemu lagi kita. Aku tuh senang banget ya terakhir ngobrol sama Keisha, tanya-tanya tentang pengalaman kamu sebagai anak yang orang tuanya bercerai, punya keluarga yang kemudian berbeda lagi, ada berkembang banyak gitu ya. Dia cerita apa adanya dan buat aku itu sebuah pelajaran ketika kamu bilang bahwa yang paling berat pada saat itu karena kamu ngerasa bahwa orang tua itu seperti sibuk sendiri dan kamu merasa ditinggalkan, gitu ya. Dan kamu cerita lagi, ditanya lagi, cerita lagi, tapi itu jadi masalah abis itu ya. Yang masalah adalah netizen kayaknya. Netizen jadi rame, padahal dia sedang flashback cerita di masa lalu. Oke, tapi sebelumnya kita mau tanya sekarang. Keisha, kalau kamu mendengar kata berikut ini, apa yang terlintas di benak kamu ketika kamu mendengar kata perceraian? Oke. Perceraian. Apa yang kamu rasa? Kata apa yang bisa menggambarkan perasaan kamu mendengarkan kata? Salah ngomong lagi, rame lagi nih. Udah nggak usah dipikirin, tadi aku lurusin kalau Udah mau nangis soalnya, udah mau nangis. Oh. Trauma. Trauma. Iya. Anak pertama. Tanggung jawab. Tulang punggung. Keras. Ibu tiri. Ini katanya bisa satu kata apa bebas? Bebas. Oh. Kesayangan juga dong. Ayah tiri. Sayang juga. Sayang. Sayang juga. Sayang. Jadi ini keluarga baru, di mana anak-anak juga harus beradaptasi begitu ya. Kita describe foto deh, foto yang berikut ini. Ini foto yang berikut yang pertama. Ya Allah. Ini Keisha di usia 5 tahun. Kamu ketika ini berapa tahun? Masih kecil lah. 8 apa 9 tahun ini. 8-9 tahun. 8-9 tahun. Tapi ini adalah masa di mana kamu melewati masa-masa yang masih dengan amarah. Iya. Masih belum bisa mudah menerima keputusan orang tua gitu ya. Dipaksa harus menghadapi keadaan yang berubah gitu sebagai anak-anak. Kamu kalau sekarang udah di usia 18, apa yang ingin kamu katakan sekarang ini sama Keisha yang dulu yang sedang mengalami itu, ada yang ingin kamu sampaikan Keisha yang sudah sampai di perjalanan ini? Selamat, perjuanganmu gak sia-sia. Itu aja. Oh, selamat, perjuanganmu gak sia-sia. Iya. Perjuangan apa yang gak sia-sia? Ya, pasti perjuangan dalam melewati semuanya lah ya. Mau dari karir, terus juga dari yang masalah tadi, soal keluarga segala macem. Kalau sekarang kan ya udah fine-fine aja lah, semua udah beres, udah nggak ada yang harus dipikirin lagi. Yang dipikirin cuman ya udah gimana cara bahagiain diri sendiri, bahagiain orang tua, bahagiain keluarga. Jadi sekarang Keisha yang sekarang mengatakan ke Keisha yang dulu bahwa itu adalah perjalanan yang harus kamu lewati memang. Memang. Karena di ujungnya akan seperti ini. Iya. Kalau nggak lewatin itu ya nggak bakal bisa kayak sekarang pasti. Pasti bakal tetap jadi anak manja yang tukang rengek, nggak bisa apa-ngapain gitu. Dan untungnya dia dulu mau syuting. Kalau nggak mau syuting nggak punya duit sekarang. Nggak bisa beli apa-apa sendiri ya kan. Beli mobil dijual lagi, beli token game gitu ya. Perceraian buat kamu trauma? Trauma. Dan itu mempengaruhi kamu dan pandangan kamu tentang pernikahan kah? Oh pastilah. Dan apa? Jadi pelajaran juga sih. Apa ya, pandangan kamu tentang pernikahan? Untuk nanti ketika aku udah mau menuju ke jenjang itu, ya harus dipikir matang-matang. Kamu masih percaya pernikahan? Percaya dong. Percaya? Percaya dong. Tetap mau nikah muda. Tetap mau. Enggak mempengaruhi kok. Tetap lagi nyari pasangan buat yang bisa dijak serius kok sekarang. Oke. Tapi apa yang kamu pelajari? Ini pelajarin banyak lah. Kalau yang terutama ya gimana cara supaya hubungan itu nggak berantakan, terus gimana cara menanggapi setiap permasalahan dengan kepala dingin gitu, nggak pakai emosi. Terus ya itu buat jadi pelajaran biar oke nanti pas gue nikah nggak ngelakuin kesalahan yang sama gitu. Karena kalau percaya kan nggak ada satu yang salah ini yang salah, dua-duanya salah dong. Karena dua-duanya memilih untuk cerai kan. Ya kalau bisa ya jangan sampai lah. Jangan sampai. Kamu udah nemu jawabannya gimana caranya? Atau teorinya kamu pelajari dari siapa? Oh, kalau teori segala macamnya udah ngobrol sama ayah, udah ngobrol sama bunda juga gitu. Jadi ayah yang bunda justru yang memberitahu kamu ini loh, kita besok kamu besok kalau itu jangan gitu. Iya. Ayah juga wanti-wanti juga. Iya kamu, ayah nggak apa-apa kamu mau nikah muda terserah. Tapi mantengin dulu. Gitu. Kalau kamu udah bener-bener matang, nikah silakan. Matang apanya nih? Matang semuanya dong.
mental juga, terus keuangan, udah stable. Ayah dulu belum matang. Belum, masih muda berarti ya. Lagi belum matang. Dua-duanya masih muda Masih waktu muda itu. banget kan? Ayah dulu berapa? 23? 23. Bunda 20. 20. Ngerasa bahwa itu masih muda dan nggak tahu Masih- apa itu pernikahan, Ya, harus gimana. masih ya Jiwa muda masih jiwa muda meronta-ronta. sih sebenarnya. Padahal aku juga mau nikah 23. Makanya iya Enggak, gitu. tapi kalau Kisha kan dia ibaratnya dia sudah punya di usia dia sekarang 18 dia udah punya penghasilan sendiri. Dia sudah tahu gimana cara bertanggung jawab Iya. gitu. Ibuku aja aku sayang apalagi kamu. Jelah, adik-adikku aja aku jaga, apalagi kamu. Iya. Dari cowok-cowok nakal. Pokoknya kalau aku selalu pesan sama Ica, lihat istri kamu seperti ibu kamu. Jadi jangan sampai kalau kamu menyakiti istri kamu nanti gitu, sama aja kamu menyakiti perempuan dan ibu kamu tuh perempuan. Oh, kalau itu dari prakteknya sama pacar dong kalau itu. Oh, aduh saya. Oh iya, susah. oke. Tapi kalau pacarnya yang nyakitin dia gimana, Kenapa? Dok? Kalau pacarnya yang nyakitin dia. Oh, kita sakitin yang lebih sakit lagi. kita orangnya dendaman. Orangnya balas dendam ya. Kita balas. Enggak, kalau Kisha dia prinsipnya gini, kalau misalnya aku nggak usah aku deh gitu. Adik-adiknya dia nggak bisa, si ceweknya nggak bisa dekat sama adik-adiknya, dia udah nggak. Nah, cari yang lain gitu. Iya. Tapi tergantung kalau ceweknya sangat patut untuk diperjuangkan, kita paksa, lo harus dekat sama dia. Biar jadi nih gitu. Kenapa sih kok pengen nikah di usia muda? Biar nanti pas udah anak udah gede nggak Kayak terlalu kita kayak ini ini. kan. Oh, kamu merasa Iya. nyaman nih dengan iya, hubungan Bunda yang... sama ayah udah kepala 4, aku udah 18 tahun gitu. Jadi lebih nyaman aja gitu. Iya, Ya, kayak kayak teman. aku masih bisa ngobrol sama Bunda, masih Lah nyambung kamu sama kalau usianya jauh kamu nggak bisa ngobrol ngerasanya? pasti kan beda. Kita jauh loh, kita bisa ngobrol. Beda dong. Beda dah. Beda dong. Yang kalau berikut itu. ya, foto berikutnya. Kita lihat. Oh, ini papa ya. Mama itu papa foto nggak ada yang lain papa. Bajunya gitu ya. Iya. Sama manggilnya apa nih? Mami. Mami, Mami. papa dan mami. Kamu kan sempat bilang kalau sama mami gimana hubungannya? Yang canggung sih nggak, cuma bingung aja mau ngomong apa gitu. Iya. Sekarang kamu kalau sosok mami dalam kehidupan kamu? Bukan bingung, lebih ke kalau sama mami nggak ada hal spesifik yang diomongin. Kalau sama bunda contoh ngomongin pacar. Iya ya. Jadi Kalau nggak. sama ayah ngomongin musik, Ah, ah. ngomongin entertain segala macam. Apalagi mulai ngomongin politik sama ayah sekarang kan. Oh wow, oke. Iya. Kalau Terus sama papa? sama papa ngomongin agama. Nah karena udah diambil semua nih obrolannya, jadi sama mami ngomongnya santai-santai aja. Gitu. Oh. Apa aja bisa diomongin. Oh, yang biasa aja lah, Iya. mild Iya. gitu ya. Nah, ini benar gak sih kalau bicara soal papa, dulu tuh kamu setiap ada cowok yang deket sama kamu gitu ya, kamu manggil. Dipanggil papa. Ngomongin apa emang. Dan aku selalu ingetin dari dulu, ini udah pernah aku ngomongin, jadi jangan rame lagi nih. Ya, ini sudah pernah diomongin. Udah Kenapa pernah ributnya diomongin. Udah pada pernah saat itu diomongin aja gitu ya? Udah pernah diomongin. Iya. Semua orang yang pada sama bunda, aku cuma bilang ya udah kalau mau sama bunda nggak apa-apa, yang penting jangan nyakitin, Jangan bikin bunda nangis. jangan bikin bunda nangis. Tapi kenapa kamu panggil papa? Semua orang itu. Kalau manggil mama salah dong. Iya. Nggak mungkin. Ya udah, dalam fase takut ngomong takut salah lagi. Ya, kita komediin aja lah, bahaya. Aduh, pusing. Tapi aku sekali lagi aku garis bawahi ya. Memang kita nggak pernah bisa tahu ya reaksi netizen akan seperti apa terhadap apa yang kamu jelaskan. Tapi percayalah ada banyak orang yang ketika mendengar sudut pandang dari anak-anak, memandang perceraian orang tuanya dan berani bercerita, itu seperti sebuah pelajaran yang sangat berharga gitu ya. Karena kadang-kadang perceraian itu sesuatu yang kita nggak bisa elakkan gitu ya. Tetapi bagaimana? Nggak ada pasangan yang mau bercerai. Nggak ada. Tapi kalaupun bercerai kayak kadang-kadang kita juga ya itu gimana yang terbaik yang itu diambil. terbaik. Tapi kan bagaimana caranya supaya anak-anak kita tidak terlalu banyak bersedih. Sedih itu pasti, tapi jangan nambahin lagi lah gitu. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan gak gampang juga buat ngomongin itu kan hal yang berat banget gitu buat Iya. diceritain ke halayak luas gitu. Buat kamu pun berat. Berat banget tuh. Apalagi dapat reaksi. Iya, apalagi taunya rame lagi, aduh. Pusing deh. Ada-ada. Yang terakhir, foto yang berikut. Nah, big boss ini, big boss. Big boss. Ini kan little boss, ini big boss. Pimpinan. Sekarang udah aku ganti namanya, bukan ayah lagi. Tapi pimpinan. Pimpinan Ketua Umum Barisan Muda PAN. Oh, waduh. Dia kalau nelfon, assalamualaikum pimpinan. Tapi yang menarik adalah kamu dulu ya sempat marah, ada kemarahan sama ayah gitu. Saksi ya, Bu. Saksinya ya dari kecil kita ada ayah gimana gitu ya. Ayah
Dikasih kado juga, Iya. buat bayar gitu. Sebenarnya apa kalau menurut aku hal wajar sih ya kalau Iya. ngambek ya namanya Anak-anak. masih anak kecil banget gitu. Apalagi kan waktu dulu itu ayah kan lagi sibuk-sibuknya banget kan, Ungu lagi Banyak manggung. Gimana sampai sekarang gitu. Tapi dulu tuh lagi naik-naiknya banget kan. Jadi mau ketemu pun susah. Makanya kenapa tadi kayak contoh dikasih hadiah tetap ini karena yang pengennya bisa ketemu, main gitu loh. Jadi hadiahnya kamu inginkan itu bukan uang, bukan Iya. gadget, Tapi bukan waktu. apa, tapi waktu. Coba kan ya kalau waktu itu kan belum bisa ngertiin, oh ayah lagi sibuk, oh ayah lagi ada urusan ini. Dan kamu belum tahu juga kemarahan kamu itu karena apa. Iya. Jadi karena udah masih kecil tiba-tiba wah ngamuk gitu. Ngamuk-ngamuk gak jelas lah. Dan itu yang diceritakan sekarang di fase di mana dia sudah berdamai dengan dirimu sendiri, Iya. gitu ya. Jadi kalau dibilang, oh nggak mau biayain, bukan itu intinya. Bukan itu. Sebenarnya poin aku cerita itu tuh jadi kemarin tuh sempat diundang di salah satu sekolah. Habis nyanyi ngobrol lah sama gurunya. Terus cerita-cerita, terus gurunya nih bilang, oh Mas Kesha nanti kami mau ajak Zoom meeting. Buat apa? Iya, jadi anak-anak di sini, anak-anak SMP di sini, mereka itu suka cerita sama gurunya kalau orang tuanya berantem. Ada juga yang mengalami perceraian. Terus mereka bingung ini gimana cara nyatuin papanya lagi, gimana cara biar aku bisa happy lagi kayak dulu segala macam. Makanya aku cerita itu untuk ini loh, ini contoh nih anak yang ngalamin perceraian tapi bisa bangkit gitu. Itu doang sebenarnya poinnya. Jadi poinnya apa? Kamu gimana Poinnya caranya ya, supaya bisa happy lagi? Supaya bercerita itu poinnya ya intinya aku dulu yang ngerasain hal itu down banget, bener-bener terpuruk lah, terus bisa bangkit dan sekarang udah berdamai sama itu. Oke. Ini ada artikelnya nih menunjukkannya setelah dia cerita itu gitu ya. Jadi kenapa dia harus flashback? Karena dia ingin menunjukkan kepada anak-anak ini bahwa iya, kita punya kesamaan, bahwa aku pun pernah berada di posisi kalian. Iya. That's Dan dia right, pernah ya. menjalani hidup yang memang agak berat dulunya gitu. Maksudnya tapi sekarang dia sudah bisa gua aja melewati. bisa jalanin, maksudnya kalian nggak bisa gitu. Ini dan kemudian karena dihujat pasnya dihujat, wah Asya nggak bener ya, kamu ternyata nggak menafkahi anakmu, menelantarkan gitu ya. Tapi alhamdulillah ya Pasya menjawabnya, kalau dijawab di sini ya santai gitu. Aku nggak tahu apakah abis ini kamu ditelepon sama papa, sama ayah. Lihat yang berikut. Ya itu ya. Ini loh kadang-kadang ya. Bapak ibu yang bercerai itu punya problematikanya sendiri gitu ya. Masalah komunikasi. Kalau masalah komunikasinya bagus kan nggak bercerai. Jadi sampai bercerai pun komunikasinya masih jelek gitu kurang lebih. Masih enggak, aku sih masih komunikasinya bagus. Di awal-awal? Awal-awal memang enggak. Iya kan? Setelah sekarang Sih udah bagus ya, udah baik. Tapi kan Ya, butuh karena proses ya. mikir gini, kalau aku pikir ya sudahlah ya, kita udah sama-sama dewasa, anak-anak udah pada gede, apalagi sih yang mau diributin gitu. Tapi itu adalah sebuah fase kan? Pasti, namanya semua orang, aku juga kalau temanku yang bercerai ini kadang aku nanya, lu masih suka ini gak sih? Itu pasti, dia bilang pasti. Awal-awal tuh pasti, cuman lama-lama anak-anak makin tumbuh besar, anak-anak ini ya udahlah kita saling mengalah aja. Mau kita mau berantem-berantem, kasihan anak-anak juga. Udah tua juga kan, Iya. ibaratnya malu lah gitu. Nah Kesha, kamu ngomong terus viral, terus tiba-tiba ayah gitu kan, ayah banyak, mungkin ayah juga kaget, ini ada apa lo gitu kan, karena ayah nggak tahu yang viral apa nih, anakku ngomong apa gitu. Kamu ditelepon nggak sama ayah? Oh ditelepon. Ayah ngomong apa? Selain berikut ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Secret. Tuh ya, ada satu lagi nih yang dipelajari juga nih dari kisahnya Kesha. Gak usah menghujat ya, gitu. Karena kita nggak tahu kondisi orang tua pada saat bercerai itu seperti apa. Ada yang bekerja memang bekerja untuk menghidupi keluarganya gitu, sehingga tidak punya waktu untuk anak-anaknya secara full, ya kan. Ada yang mungkin saking sibuknya sampai lupa gitu ya. Atau apalagi bapak-bapak itu kan nggak bisa multitasking kalau bapak-bapak ya, gitu ya. Dan yang paling dibutuhkan, yang paling dirindukan adalah waktu. Dan dia nggak tahu dulu kemarahannya karena apa. Tapi sebetulnya yang dia butuhkan adalah waktu bersama bapaknya. Dan ketika janji itu ya Mbok ya ditepatin. Kalau ketemu ya ketemu kayak gitu ya. Makanya lagunya tadi demi waktu. Ini nggak apa-apa
apa-apa, ini pelajaran, gak usah menghujat. Kita pelajarin aja gitu ya. Dan ya itu, terus habis itu kamu pas bapak ayah kemudian banyak yang gak nafkah gitu ya. Ayah nelpon kamu ngomong apa? Enggak, ya nelfon, kakak ngomong apa? Oh gitu dong, diklarifikasi ya. Kakak ngomong apa? Terus? Kenapa emang ya? Ini rame? Hah, rame? Kamu juga nggak tahu? Rame yang mana? Dia juga nggak. Terus? Ini banyak yang jadinya malah ngehujat mami. Menghujatnya mami, Ngehujatnya mami. Aku nggak tahu deh kalau itu. Ngehujatnya mami. wow. Di komen, kacau banget tuh di komen TikTok. Aku kaget lagi live tiba-tiba banyak semangatin. Semangat Keisha, kamu anak soleh. Hah? Kenapa nih? Semangatnya Kak, kamu anak hebat. Apaan sih nih? Semangat. Emang kenapa guys? Lu rame, Cak? Rame. Buka TikTok, wah banyak ternyata. Makanya aku bilang, enggak ya. Ica tuh kemarin gak ngomong apa-apa, cuma ngomongin soal Ica yang ini, itu. Udah, dia ntar Ica ngomong deh. Biar agak ademan dikit. Oke, nih sampai mami akhirnya juga harus klarifikasi di Instagramnya Iya, ya. soalnya kalau ayah kan mentalnya udah kuat lah ya dia mah. Iya, Kalau mami beda kan lagi. kasihan, gitu. Tapi mami jawab kasihan tuh anak sambungnya. 3 tahun gak dinafkahin. Masa sih Kak? Setahu saya suami saya nafkahin anak-anaknya, dikasih mobil juga biar bisa dipakai anak-anak ya, kata gitu. Ini, enggak, aku tuh heran ya sama netizen ya. Kalau terjadi kayak gini kenapa sih marahnya sama yang perempuan? Kenapa marahnya sama yang perempuan? Itu kadang perempuan selalu salah. Iya. Kalau perempuan tak benar tuh laki yang selalu salah. Kalau dalam rumah itu laki yang selalu salah, tapi kalau di publik perempuan yang selalu salah. Padahal siapa tahu bapaknya yang lupa. Kita nggak pernah tahu ya kan. Mohon maaf Pasha ya kan. Tapi yang menarik adalah kamu sempat penuh dengan kemarahan, tapi kamu bilang bahwa di tahun 2020 adalah momentum kamu bisa berdamai dengan diri sendiri. Ya, benar. Apa pemicunya? Pemicu ya karena udah mulai bisa mikir. 2020 Udah masuk SMA. pandemi tuh. Iya, pas SMA kan waktu itu juga lagi syuting juga kan. Terus akhirnya mulai cerita, udah mau cerita ke pacar waktu itu. Terus? Gini. Kok bisa begitu sih? Kamu nggak mau ngomongin. Pacar yang ngomong? Iya, kamu nggak mau ngomongin. Cuma bundanya nggak didengar. Mau sampai kapan? Oke. Iya juga ya, lo mikir. Akhirnya? Ketemu ayah deh. Kamu ketemu ayah? Ketemu ayah. Minta maaf segala macam. Sorry ayah, Ica dulu begini. Maklum ya namanya juga Ica kan. Ayah kan tahu kenapa Ica marah sama ayah dulu. Iya nggak apa-apa segala macam. Karena kita damai. Kamu justru yang minta maaf? Minta maaf. Padahal kamu yang penuh kemarahan. Iya. Kamu tidak minta klarifikasi atau kamu tidak menyampaikan apa yang membuat kamu marah ke ayah? Enggak sih. Enggak? Karena apa ya? Kan kedewasaan seseorang itu kan dinilai ketika dia mau memaafkan mau salah atau enggak. Minta maaf dan kalau salah. Iya dong. Meminta maaf. Iya meminta maaf mau dia salah atau enggak. Karena respon kamu salah Iya. dan kamu tidak perlu menjelaskan Iya. apa yang membuat kamu. Ya karena aku ngerasa juga sama yang kayak bunda selalu bilang mau gimana pun tetap ayah kamu segala macem. Cuma kalau dulu kan gak mikirin itu kan bodo amat tuh kesel gitu kan. Nah cuman akhirnya mikir ya juga ya gue sama ini kayaknya kurang makanya aku selalu bilang, ngasih bakti ke orang tua lah. Gitu. mau sejelek apapun, mau gimana pun itu tetap ayah kamu. Kamu akan kemana pun larinya itu tetap ayah kamu. Itu nggak mau hubungan biologis itu kan tidak bisa diputus. Ya apalagi mau nikah nanti kan sama ayah pasti walinya kan. Ayah bilang apa? Ayah ngomong apa? Tetap nikah. Yang mana? Ayah ngomong apa pada saat kamu minta maaf? Maaf ya ayah. Oh minta maaf. Iya maafin ayah juga segala macam. Ayah dulu sibuk kayak gini. Oh ayah sebutkan? Iya dijelasin. Ayah juga. tahu apa ya? Iya dia tahu. Cuma karena waktu itu ya emang nggak ada kesempatan buat ngomong aja berdua. Apalagi masih kecil kan pasti ngomel-ngomel doang gitu biasanya kan. Jadi pas ketemu akhirnya ngobrol dan ya udah sekarang fine aja. Gitu. Jadi sekarang perasaanmu gimana setelah kalian sempat ngobrol berdua? Oh ya alhamdulillah seneng lah, udah plong lah, udah beres masalahnya. Sebenarnya kalau yang orang bilang 11 tahun gak dinafkahin tuh salah lah, nggak kayak gitu. Berapa tahun jadinya? Bukan berapa tahun, jadi ini bahaya nih. Nggak, jadi sebenarnya gini. Saya suka pertanyaan menyesatkan kayak gini. Enggak, jadi bukan gak menafkahi, tapi aku juga waktu itu lihat gitu kan ayah udah ada keluarga baru juga. Maksudnya ayah juga harus membagi waktu dan semuanya
dengan semua anaknya dan keluarga dia yang baru gitu loh. Makanya sekarang kenapa aku mutusin buat yaudah damai deh gitu. Udah nggak ada kesel-kesel lagi ya karena adikku masih kecil-kecil, masih butuh ayahnya. Tanpa mengurangi rasa hormat sama papa ya. Kan masih mau ketemu ayahnya segala macam gitu. Jadi yaudah deh gue damai aja deh, biar dua keluarga ini juga damai, biar enak juga, makin enak komunikasinya. Terus adik-adikku juga enak gitu komunikasinya. Oke. Nah sekarang tadi aku pengen dengar lagi, apa yang kamu sampaikan kepada anak-anak lain yang tadi, yang pengen dengar dong cerita dari kakak Keisha. Ketika kita harus menghadapi orang tua yang bercerai, masing-masing punya keluarga baru, kita nggak happy, kita sedih. Gimana cara membuat kita happy lagi? Kalau dari pengalaman aku ya, untuk bangkitnya itu sebenarnya simpel tapi susah gitu. Apa? Gak diinget, udah itu doang. Gak diinget? Gak diinget, tapi itu susahnya, aduh. Gak diinget yang jeleknya? Gak diinget, ya yang jelek gak diinget. Karena kan dulu mikirnya ya belum bisa nyari tahu apa alasannya segala macam dari pihak bunda, dari pihak ayah, nggak tahu gitu loh. Satu itu. Dua? Jangan diinget-inget gitu. Yang kedua, tanya kayak tadi. Nanya ke bunda, kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Apakah kalau dilanjut bakal lebih baik? Belum tentu juga. Gitu. Kamu tanya ke bunda? Nanya dong. Dijawab benar apa enggak? Nanya dong. Dan aku nanya ke ayah juga. Dijawab benar? Dijawab benar. Jadi. Tapi mungkin jawaban kedua orang itu tidak membuat kamu jadi berkonflik kan? Oh enggak dong. Enggak. Karena kan kadang-kadang ada orang tua yang ditanya, kenapa? Ibumu tuh, ada yang lagi tanya kenapa? Bapakmu tuh, akhirnya kagak dawe-dawe tuh anak juga. Nah, kalau kan bapak nggak main sinetron, ibu juga main sinetron nggak terlalu lama kan film kan. Jadi nggak ada yang drama ya? Gitu nggak ada yang keluarga sebenarnya. Malah aku yang drama. Oke, tapi ini untuk digaris bawahi ya. Memang untuk anak-anak di luar sana yang menghadapi orang tua yang bercerai, ya marah ada, sedih ada gitu. Karena kan harapannya orang tuanya selalu bersama, ada kenangan-kenangan bersama seluruh keluarga yang sudah tidak bisa lagi diulang seperti itu pasti sedih dan marah. Kenapa sih gitu ya? Aku harus beradaptasi nih gitu, atau keadaan jadi tidak mudah. Kenapa aku harus ini kan keputusan orang tua, kenapa aku harus bawa-bawa gitu? Tapi kata Keisha tadi, gak usah diingat-ingat. Aku selalu suka analogi bahwa kepala kita ini adalah ruangan yang kosong gitu. Ruangan kosong deh, kamar kita. Kita yang memutuskan mau kita isi apa kamar kita itu. Sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, sesuatu yang kita sukai, atau sesuatu yang kita nggak suka, sampah yang menyebalkan, yang nggak terselesaikan di situ. Sehingga kamar kita jadi tempat yang tidak nyaman untuk ditempati. Kita yang memutuskan. Kita tidak bisa mengontrol orang-orang, tapi kita bisa mengontrol hanya diri kita sendiri. Dan meminta maaf, itu sesuatu yang menyembuhkan diri sendiri. Marah, dendam, itu ibaratnya minum racun. Kita minum racun, berharap orang lain yang celaka. Iya. Karena hanya hati kita yang sakit dengan kemarahan, dengan kebencian. Oh ya, terakhir. Apa? Biar kamu nggak diingat lagi, isilah pikiran kalian dengan calon ibu dari anak-anak kalian. Ya, ya itu aku nggak bisa verifikasi. Kita masih akan ngobrol. Kita akan ngobrol lagi sama mereka berdua tentang masa depannya guys ya. Kita lihat dulu. Ini ada juga ini orang tua yang melewati ini juga masa yang berat. Tidak terasa sudah setahun ditinggalkan oleh anak dan mantu. Anak-anak mereka melewati kesedihan. Bagaimana mereka bisa tadi walaupun kehilangan, walaupun sedih, tapi masih bisa menumbuhkan harapan dan bahagia demi cucunya, demi anak-anak yang lain. Kita lihat profilnya Pak Haji Faisal dan Ibu Dewi berikut ini. Faisal dan istrinya Dewi Zuriati 5 November kemarin mengadakan pengajian mengenang 1 tahun kepergian sang anak Bibi Andriansyah dan menantunya Vanessa Angel yang meninggal karena kecelakaan di Tol Jombang. Pasangan yang memiliki 4 orang anak ini dikabarkan tidak mengundang ayah mendiang Vanessa Dodi Sudrajat ke pengajian tersebut, namun mengundang puput mantan istri Dodi. 3 November kemarin, keluarga Faisal merayakan ulang tahun Fuji yang ke-20, namun kehadiran Torik Halilintar di acara itu disebut lebih memilih ulang tahun pacarnya ketimbang ibunya Geni Faruk, hingga dikabarkan Geni Faruk sempat menyindir melalui caption keutamaan berbakti kepada ibu, namun caption tersebut sudah diganti. September kemarin, Dewi menangis saat live jualan karena disebut keluarga artis dadakan akibat berita duka, hingga Dewi menyebut kalau bisa ditukar, ia ingin anaknya bisa kembali lagi. Seperti apa acara pengajian 1 tahun Vanessa dan Bibi? Dan benarkah semua usaha Vanessa sudah ditutup Faisal? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
kuning-kuning hari ini Temanya matching. Bu Guru dan Pak Guru. Oh, Bu Guru dan Pak Guru. Iya. Ini kain dari tokonya sendiri, Pak. Boleh dibilang begitu. Boleh dibilang. Orang- Pak Haji Faisal dan Bu Dewi, kalau duduk kursi ini artinya harus menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku jawabannya fitnah atau fakta? Oke. Ibu Dewi, fitnah atau fakta? Kalau sekarang suara di rumah yang paling didengar sama Bu Dewi selain suaranya Pak Faisal itu adalah suara Uti. Kalau Uti bilang enggak, semua nurut, termasuk dua kakaknya yang cowok-cowok itu pasti nurut sama Uti. Karena Uti yang paling besar sekarang penghasilannya dibandingkan kakak-kakaknya. Fitnah atau fakta? Fitnah itu. Fitnah. Sekarang yang paling didengar suara itu Gala di rumah itu. Oh, Gala semua si sama Raja Gala. sekarang. Iya. Contohnya Iya. gimana? Contohnya gimana? Ya kalau kita misalnya si Uti pulang aja belum langsung salam sama kita, dia akan marah-marah tuh. Oh gitu. Ngambek. Oh iya. Nah, siapa orang yang pulang nggak ke dia dulu dia pasti marah. Iya, jadi sekarang Raja itu di rumah Gala. Bos kecil ya. Bos Lapor kecil. dulu ke bos kecil. Lapor dulu, dia harus dulu dipeluk. Oh, baru yang ke yang lain-lain. Oh, lucu banget sih. Ya ampun. Tapi benar nih, kalau kakak-kakak yang dua itu kalau sama Uti juga ngalah terus nih. Ya ada juga ngalah, cuman nggak seperti itu. Nggak seperti itu juga ya. Lihat kondisinya juga. Lihat kondisinya. Iya. Kalau Uti yang lagi misalnya perlu dinasehatin, siapa yang paling didengar sama Uti biasanya? Oh papa. Oh, Bapak ya. Gitu ya, Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Galak nggak sih Bapak tuh kalau di rumah? Papa itu nggak galak sih sebenarnya, cuman yang ngomong pelan-pelan aja. Pokoknya harus di jalur-jalur aja lah papa itu. Gitu. Pak Faisal, fitnah atau fakta? Jeng-jeng gitu. Kalau Pak Faisal itu orang yang gampang sekali terpengaruh sama omongan netizen. Banyak hal yang bisa diomongin langsung tapi malah jadi rumit karena dengerin omongan netizen. Fitnah atau fakta? Fitnah juga. Fitnah atau kadang-kadang ya pengaruh, Pak? Ya, kadang-kadang terpengaruh. Terus Kadang-kadang. kadang-kadang. Dulu apalagi awal-awal kali ya. Awal-awal, ya. Kalau sekarang? Sekarang mungkin sudah dewasa kan ya. Dewasa di sosial media ya Pak ya. Jadi sudah paham nggak semua hal itu seperti kenyataannya gitu? Iya, memang itulah kehidupan rupanya. Kehidupan rumah. Ada yang maya, ada yang nyata gitu ya Pak ya? Iya, ada yang nyata. Oke, like. Ibu Dewi, fitnah atau fakta? Selain berikut ini ya, jangan kemana-mana. Tetap di Ruby. Oke, baiklah kita kembali ke Pak Faisal dan Bu Dewi ya. Bu Dewi, fitnah atau fakta? Walaupun banyak yang minta Pak Faisal dan Bu Dewi untuk menegur manajer kalian yang namanya Cipa. Karena suka dianggap gak sopan kalau ngomong. Tapi kalian itu gak tega. Karena dia juga sudah banyak berjasa membantu Pak Faisal dan Bu Dewi. Fitnah atau fakta, Bu Dewi? Fakta. Fakta. Ada artikel ya bunyinya gini. Cipa gak sopan dengan Pak Faisal. Ya, fakta. Pak Faisal banjir emosi. Ya kenapa sih? Emang tapi kalau menurut dari Pak Faisal dan Bu Dewi, emang dia orangnya begitu? Emang kadang-kadang suka ngeselin apa gimana sih? Enggak sih, bukan ngeselin. Sebenarnya dia itu nggak berniat seperti itu. Cuman kan kadang tangkapan netizen kadang menyalah-artikan semuanya gitu. Oh, ini ngambil handphone Pak Haji Faisal aja marah netizen ya? Ya, memang ada beberapa kali yang kurang tepat dilihat oleh orang. Tapi ditegur gak tuh? Ditegur. Cipa, coba ya kalau ngambil agak lemah lembut gitu ya. Tapi dia banyak jasanya, apa sih salah satunya? Ya jasanya dia selalu setia kemana Oma dan Apa pergi. Nggak pernah meninggalkan ya, dia selalu ngintilin ya, selalu jagain juga ya. Dan cari-cari job juga. Oh, cari-cari job juga. Oke, Iya. baik. Pak Faisal, fitnah atau fakta? Pak Faisal hanya berani untuk, gimana sih pertanyaannya ini aku baca ya. Pak Faisal cuma berani nolak Natalie Holscher aja untuk gak deket-deket sama Frans. Kan alasannya cari yang single, tapi gak pernah nolak kalau Marsha Ica yang deket-deket sama Frans. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Ya bener gimana Pak Faisal? Ya, nggak ada yang kita tolak sih. Nggak ada ya? Kita hanya memberi pandangan aja kepada anak kita. Pandangannya apa? Ya, pandangannya kalau sudah deal pikiran terbaik, ya tetapkanlah pikiran pada seseorang. Jadi sama siapa sih sebenarnya Faisal ini Pak? Sepertinya belum ada sekarang. Frans, jangan. Oh iya, Kalau Frans ditanya, Frans kemana sih Pak? Frans kembali ke namanya semua FC. Frans sama siapa sih Pak sebenarnya Pak? belum ada sampai sekarang. Belum ada yang disetujui sama Pak Faisal. Masih jomblo Bukan, dianya. tergantung si perannya. Gimik. Kalau ke papanya kan tinggal ACC aja. Oh,
Oh. Iya. Tapi kan dia sering bikin konten tuh. Marisa Ica suka bikin konten. Natali suka bikin konten. Tapi sekarang Natali udah punya pacar ya? Ya. Iya. Iya lagi tahu Ibu tahu. Lihat berita. Lihat berita. Itu gak apa-apa. Kan banyak netizen yang kemudian jodoh-jodohin apa gitu. Ya bagus lah kalau dia sudah punya pacar, kayaknya bagus lah kan. Sehingga dengan peran itu gosipnya sudah berkurang. Dengan Natali makanya gosipnya berkurang. Tinggal satu aja nih sama Marisa. Ya, Marisa juga punya pacar. Oh, Marisa juga punya pacar? Iya. Oh gitu. Bener. Jadi tinggal Frans aja nih yang belum ya Pak? Frans saja yang belum. Aduh, cari yang apa sih? Ibu cari yang apa sih buat Frans? Kita bukan cari, kemarin kan kita udah ngomong sama dia. Cuman mungkin karena bisnisnya lagi sibuk, jadi belum sempat mikirin pacar. Nggak percaya aku. Kita akan kembali lagi yang kemana. Tetap di Rumpi. Baik, sekarang kita sudah berkumpul lagi bersama semua bintang tamu kita ya. Ini kalau di rumah ada Frans yang masih cari jodoh. Ini juga ada nih yang tadi ya. Cara masa depannya. Cara untuk melupakan adalah bukan maksudnya intinya bukan memikirkan istri kita gimana, tapi memikirkan masa depan gitu kali ya maksudnya. Ya aduh. Ya, akhirnya aku nemu juga tuh kalimat yang benar. Pertanyaannya dari netizen, bunyinya kepada siapa? Kesha, kamu total punya adik ada 7 orang. Pernah lupa nama nggak sama nama adik-adik kamu sendiri gitu? Dan apa nasihat kamu masing-masing untuk adik kamu, oke? Ya ini coba kita lihat adik-adiknya. Nah, nasihat kamu masing-masing untuk adik-adik kamu ini. Yang pertama, yang udah gede. Pertama paling gede, Ha-ha. buat Syakina. Syakina Azalea, Ha-ha. Fitrina Pasha. Boy, apal ya? Buat Syakina nasihatnya? Buat Syakina, jangan malas-malas. Oke. Terus semoga karir menyanyinya semakin besar. Terus jangan kecintilan sama cowok. Oke, berikut. Yang berikut. Nasya, buat Nasya. Nasya apa namanya? Nasya Anaya, Nasya Anaya apa? Putri Valentina Pasha. Apa lo dia sampai nama panjang Panjang terus? banget. Buat Nasya sama. Jangan kecentilan. Jangan kecentilan sama cowok. Soalnya Nasya tuh tau dia cantik. Oh. Jadi suka tebar pesona gitu. Sama dong kayak kakaknya. Iya. Tuh adik-adik kamu yang Lanjut nanti ke Dewa dulu ya. Dewa dulu, kan sesuai umur. Iya, yang laki-laki nih. Taruh Dewa tuh nama Dewa Hikari Jada Ibrahim. Ih, apa lu dia? Dewa Hikari Jada Ibrahim. Buat Dewa, Dewa kan suka nge-game. Jadiin game-nya sebagai sesuatu yang bisa menghasilkan. Wah. Jadi jangan main game doang, kau bisa nge-YouTube atau bikin konten biar dapat uang itu, biar kamu bisa beli apa-apa sendiri, nggak harus minta sama ayah. Oke. Lucu banget sih. Langsung ke Niro dulu. Niro. Saka dulu. 7 loh ini pesan-pesannya Saka ya. dulu ya? Yang mana Kamu yuk? lupa nih. Lupa nih. Yang mana? Ini. Saka dulu deh kayaknya. Saka. Ya oke, dah siapa aja lah, nggak apa-apa deh. Buat Niro, semoga jadi pemain bola kayak papa. Amin. Gedenya. Nih. Saka, Saka sama semoga kamu jadi YouTuber nanti ke depannya yang bisa menghasilkan juga. Yang berikut. Ada Raja, cewek. ini paling gemoy ini kan dia paling gede badannya. Raja kamu jangan kebanyakan makan, kurusin dikit. Kakak gendong kamu berat banget. Yang terakhir. Kayla. Buat Kayla semoga nanti semakin besar, semakin jadi cewek yang anggun, yang ayu, dan kamu juga jangan kecentilan. Dan kalau gede jangan kecentilan. Kakaknya repot Saka. Yang pusing dari adik-adik cewek. Baik, ya pemirsa, ini tamu-tamu kita hadir melewati semua problem yang namanya kehidupan ya. Ada yang sedihnya pasti, ada sedihnya juga. Tapi sekarang ya kehidupan itu terus berjalan. Bagaimana caranya kita bisa menjadi lebih baik? Yang tadinya gampang tersulut sama netizen sekarang sudah belajar gitu ya. Jadi memang hidup ini adalah orang yang belajar. Jadi udahlah, nggak usah komentar yang udah lewat. Dia aja udah lupa. Kenapa kita ikutan marah gitu ya?